Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota santri. Pulangnya jangan lupa membeli kemiri. Hai, perkenalkan aku Silviana Putri, mahasiswi semester 6 dari Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami. Hai teman-teman mahasiswa, apakah kalian sudah tahu tentang perencanaan manajemen sumber daya manusia atau perencanaan sumber daya manusia atau sumber daya manusia? Nah, aku akan memaparkan kembali mengenai apa itu perencanaan manajemen sumber daya manusia. Yuk simak videonya. Manajemen sumber daya manusia adalah manajemen sumber daya manusia yang mencakup keseluruhan kebijaksanaan, praktik, dan sistem untuk mengelola sumber daya manusia dalam organisasi dengan cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan organisasional maupun tujuan individual. Tahukah teman-teman mahasiswa bahwa melalui program perencanaan SDM yang sistematis ini dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah dan jenis tenaga pekerjaan yang dibutuhkan dalam waktu periode tertentu, dan juga dapat membantu SDM dalam merencanakan seleksi, rekrutmen, dan pelatihan. Perencanaan sumber daya manusia bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya melalui strategi pengembangan kontribusi pekerjaannya di masa depan, juga untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi kualitas maupun segi kuantitas yang dibutuhkan. Karena perencanaan sumber daya manusia ini sangat penting loh bagi perusahaan ataupun organisasi. Dianggap penting karena jika perusahaan atau organisasi memiliki perencanaan yang efektif dan efisien, maka tujuan daripada perusahaan itu akan mencapai targetnya. Dengan menerapkan perencanaan juga, perusahaan dapat meminimalisir terjadinya pemborosan, terutama dalam hal biaya. Faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam perencanaan SDM? Pertama, faktor pertumbuhan, yang mana perusahaan harus mempertimbangkan faktor pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan perusahaan atau organisasi. Kedua adalah faktor perubahan, karena perubahan dapat terjadi kapan saja, sehingga manajemen SDM harus dapat berpikir kreatif dan fleksibel agar kebutuhan perusahaan tetap terpenuhi dengan baik. Yang ketiga adalah faktor teknologi. Untuk SDM perlu memahami peran pentingnya teknologi demi kelancaran operasional perusahaan. Adalah apa saja yang sering terjadi dalam perencanaan SDM? Yang pertama, ketidakjelasan data karyawan. Yang kedua, menganggap remeh pelatihan SDM. Yang ketiga, gegabah dalam rekrut karyawan baru. Yang keempat adalah pemberian job description yang tidak jelas. Yang kelima adalah menjanjikan hal yang tidak sesuai. Yang keenam, kebijakan SDM yang kurang memadai. Yang terakhir atau ketujuh adalah menilai karyawan secara subjektif. Itu adalah kesalahan paling fatal yang dibuat oleh manajemen. Dari pertanyaan dan jawaban sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa kesuksesan perusahaan tergantung dari SDM yang dimiliki dan juga perencanaan yang efektif dan efisien. Nah, peran pentingnya SDM dalam organisasi adalah sebagai upaya untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara individu maupun dalam organisasi. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua ya, dan semoga kita adalah generasi yang memiliki SDM yang berkualitas dan integritas. Buah kecapi, buah kenari, melihat si Ani berlari-lari. Niat hati hanya ingin berbagi, jika ada yang salah, I'm sorry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.